Oke, cek. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Udah lama banget ya nggak bikin video sambil riding. Sekarang tanggal 5 hari Ahad ya, Januari 2025, tahun baru. Nah, saya kangen banget bikin video sambil riding kayak gini ya, teman-teman. Nah, sekarang sih saya pengen sekaligus ngilangin kangen ya. Saya pengen sekaligus ngebahas soal si Vespa Sprint 2024 ini, guys. Nih yang lagi saya pakai. Nah, ini pemakaian 3 atau 4 bulan lah. Ini sambil kita mau bahas. Ini impression saya, karena benar jujur sebelumnya dari awal saya bilang saya belum pernah pakai Vespa, belum pernah nyobain sama sekali. Nah, ini impresi saya pemakaian Vespa itu di 4 bulanan lah ya. Ya, ini posisi saya lagi di Pondok Indah, teman-teman. Saya mau ke daerah Cengkareng, Jakbar ya, mau ada acara kumpul-kumpul teman kampus, teman-teman. Sekalian lah motoran ngebahas si Vespa Sprint ini. Oke, sedikit cerita dulu, teman-teman. Ini motor saya beli, lupa sih, antara bulan September atau Agustus gitulah. Lupa saya, pokoknya saya pemakaian 3 bulan. Itu kan juga plat dan SNK juga lumayan lama, teman-teman. Itu nanti kita bahas di lain waktu lah. Pokoknya pemakaian ini pemakaian ini udah 1000-an kilometer, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sharing ya, teman-teman. Saya juga butuh masukan juga dari teman-teman sebagai user Vespa yang masih newbie. Alhamdulillah dapat rezeki beli Vespa. Tipe ini tipe Sprint 2024. Jadi Sprint itu ada Sprint biasa, ada Sprint S, teman-teman. Nah, ini saya ambil yang Sprint, ambil warna abu-abu lah. Tapi istilah dealernya warna abu-abu apa gitu. Nah, saya mau sharing beberapa hal perihal pemakaian selama hampir 3 bulanan lebih. Itu kilometer udah masuk ke 1000-an, teman-teman, 1100-an tuh. Motor ini saya sudah pakai ke jarak jauh lah ya. Jarak jauh udah 2 kali jarak jauh, teman-teman. Ke Bandung 2 kali. Nah, untuk harian sih beberapa kali aja saya pakai, tapi nggak harian. Paling cuman ke bengkel, ke steam motor gitu, teman-teman. Ya, keliling-keliling dekat rumah, tapi nggak pakai harian. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sharing terkait dengan pemakaian 2 kali jarak jauh ini, teman-teman. Ya, ini udah hampir jaraknya 1000-an, 1000 lebih. Pertama itu saya pakai ke Ciwidey, teman-teman, Ciwidey ke Bandung. Nah, itu saya pakai ke sekitar Ciwidey, Ranca Bali. Waktu itu pengen ngerasain Sunmori ya, Sunmori lah di Bali, di Ranca Bali, di Ciwidey. Itu pemakaian jauh pertama, teman-teman. Ya, itu kondisi kendaraan itu full, nggak diapa-apain. Jadi cuman waktu itu ganti oli aja sih, ganti oli, sisanya aman, nggak diapa-apain. Pokoknya belum diservis apa-apa, baru ganti oli doang. Nah, perjalanan pertama ya, itu kan ke daerah Ciwidey, Ranca Bali, kan lumayan tuh ya, banyak menanjaknya. Saya juga waktu itu ambil jalur puncak.
ambil jalur puncak. Itu kan jalanannya lumayan ada nanjak-nanjaknya, walaupun nggak terjal tapi lumayan menanjak. Nah, motor ini dibawa nanjak teman-teman itu bukan berebet ya, lemot teman-teman. Ternyata tarikannya tuh lemot dan ada dannya nih, dan agak berisiknya tuh kayak seret. Jadi apa namanya, dia lemot seret baru jalan gitu. Nah, itu kendala di tanjakan. Nah, sampai di situ lah ya dulu ya. Nah, Ciwidey, tanjakan penyakitnya ketemu kayak gitu. Oke. Nah, tapi setelah ngelewatin tanjakan, nah udah sampai Ciwidey kan. Nah, pas sampai kan udah tuh motor dia ngeres. Nginep lah saya sehari di Ciwidey, sehari di Bandung Kota. Nah, setelah dari Ciwidey saya pindah move ke Bandung Kota teman-teman. Di Bandung Kota kan nggak ada tanjakan ya, normal lah, maksudnya jalannya landai ya. Itu bunyinya hilang, bunyi berdecitnya hilang, seret itu hilang, normal. Nah, arah pulang ke Jakarta itu saya ambil lewat jalur puncak lagi. Itu sama, ada tanjakan lagi. Nah, itu bunyi lagi teman-teman. Saya sampai situ masih belum tahu lah penyebabnya apa segala macam. Karena memang untuk Vespa ini, motor Vespa khususnya itu, saya blank, nggak ngerti lah. Nah, untungnya dekat rumah itu ada bengkel. Ada bengkel lah. Nih, saya taruh IG-nya di sini. Nah, udah tuh pulang sampai Jakarta. Kan motor kotor tuh ya, saya cuci lah. Nah, perjalanan dari rumah ke tempat cucian itu motor aman teman-teman, nggak bunyi lagi. Seret itu nggak bunyi. Nah, udah saya bawalah ke bengkel. Dilihat. Ternyata ada dua penyebabnya teman-teman. Kenapa motor saya itu bunyi dan agak lemot. Ternyata setelah dicek itu CVT-nya kotor. Ya, saya nggak ngerti lah ya, motor baru kok CVT bisa langsung cepet kotor. Yang kedua, itu rollernya udah koplak. Rollernya koplak, mana udah goyang, rollernya goyang. Nah, jadi penyebab itu bunyi. Nah, itu tadi rollernya tadi yang ternyata udah koplak. Nah, solusinya akhirnya cuma dibersihin dan ganti roller. Itu kurang lebih biayanya nih saya cantumin di sini ya. Oke, motor sudah sehat. Nah, saya coba normal, nggak bunyi lagi. Nah, kedua, karena saya benar-benar pengen tahu ya si Vespa ini dia tuh sampai mana titik saya feelnya itu. Saya bawa lagi ke Bandung teman-teman, tapi tujuannya ke Pengalengan. Enggak ke Bandung Kota, tapi tetap lewat jalur puncak sama lah ya. Jalurnya yang agak nanjak dikit saya kasih jalur itu. Nah, hasilnya gimana? Ternyata motor lancar, nggak ada yang namanya bunyi-bunyi tanjakan dilibas teman-teman. Terus lemotnya juga sudah mulai sembuh. Nah, udah dari berangkat ke Bandung sampai pulang lagi, alhamdulillah nggak ada keluhan sampai rumah. Cuman ya, ini saya nggak tahu, saya mau nanya teman-teman, mungkin kalau ada yang tahu boleh ditulis kolom komen. Pas sampai puncak itu saya nggak ngerti nih,
Apakah memang pas 1000 km? Apakah memang karena ada kendala di motor? Itu muncul logo ini teman-teman, muncul logo obeng gini. Nah, ini nggak ngerti saya, apakah emang setiap 1000 km itu muncul, atau karena memang motor saya ada kendala lagi, saya nggak paham. Itu teman-teman boleh nulis di kolom komen ya, karena saya mau ngecek ke bengkel juga waktunya belum sempat. Dan FYI, asik FYI, ini nggak tahu apa emang karena Vespa begitu atau gimana. Jadi Vespa itu teman-teman nggak ada servis gratis. Itu saya agak kaget juga gitu. Sekelas Vespa kok nggak ada servis gratis. Ini nggak tahu nih ya, apa emang saya kebetulan nggak dapat servis gratis, apakah memang sebenarnya ada tapi saya nggak tahu. Itu tolong disampaikan teman-teman. Tapi saya udah nanya ke bagian pembelian di tempat saya beli itu, emang nggak ada servis gratis teman-teman. Jadi normal, nggak ada oli gratis, servis gratis nggak ada. Nah, saya pikir kan ya daripada servis di dealer, mendingan servis yang dekat-dekat rumah aja kan, yang khusus Vespa gitu ya. Karena emang dari rumah ke tempat servis Vespa itu, yang terdekat itu kalau dari saya paling dekat di Tebet. Sedangkan teman-teman tahu kan, Tebet itu macetnya luar biasa. Tuh. Terus apa sih rasanya pakai Vespa ini? Jujur ya teman-teman, yang saya rasain, saya kan biasanya harian itu pakai NMAX, terus XMAX. Nah, itu gimana sih rasanya Vespa? Jadi yang saya rasain teman-teman, pertama yang berasa banget di saya itu handling. Menurut saya handling Vespa ini kayak kurang apa ya, kurang nggak, maksudnya nggak senyaman NMAX lah. Rasanya tuh kayak homesteer kendor apa gimana gitu. Atau ini yang saya rasain ya teman-teman ya, bukannya mau ngejelekin Vespa, enggak, karena saya juga beli Vespa ini karena seneng. Pertama itu. Yang kedua itu ngeremnya, saya belum ada feel nyaman lah untuk pengereman, apalagi rem belakang nih ya, karena mungkin tromol kali ya. Jadi saya kurang nyaman di remnya. Remnya kurang nyaman. Dua. Yang ketiga itu tadi yang saya share tadi, untuk tarikan gas, tarikan stop and go, itu saya belum ada feel-nya, belum nyaman lah, nggak tahu harus disetting apa-apa gitu. Kalau dulu saya XMAX itu penyakit rem itu saya ada diganti master. Nggak tahu nih kalau Vespa gimana. Itu berapa tadi? Home steer, terus rem, tarikan. Yang keempat itu ada di gas. Ini tarikan gas, nggak tahu apa ya, gimana ya jelasinnya ya. Tarikan gasnya itu enak sih, enak, cuman nggak se-soft, nggak sesemut apa ya, nggak sesemut motor-motor matic pada umumnya gitu. Tuh, overall sisanya oke, aman. Bagasi lumayan luas. Terus apalagi ya, dari looks ya Vespa lah ya, klasik lah, looksnya bagus, keren, saya seneng looksnya Vespa gitu. Terus untuk kelebihannya lagi itu joknya mantap, luas, enak.
jadi pantat tuh luas lah. Kalau untuk shock ya sosok lah gitu teman-teman. Jadi yang saya rasain selama pemakaian Vespa kurang lebih 3 bulanan lebih. Nah, apa aja yang udah saya ganti? Pertama, saya tambahin phone holder nih, karena kekurangan tambahan. Dia spionnya itu nggak bisa buat tambahan kayak Motowolf gitu, apa sih namanya, ganjalan gitu, itu nggak ada. Jadi dia mentok sama ini nih. Nah, jadi saya siasati pakai holder dari Motowolf, yaitu dia nyolok ke bagian depan itu, nggak ngerti lah apa namanya. Pertama saya taruh phone holder. Yang kedua, saya pasangin bracket teman-teman, bracket belakang. Jadi kalau untuk touring bareng pasangan itu jelas di bagasi kurang. Terus bang, kenapa nggak taruh di depan? Di depan itu saya khawatir agak naruh barang-barang lecet, karena kan body dia body. Begitu saya juga kurang nyaman kalau misalnya ada barang di depan tuh saya kurang nyaman. Jadi siasatnya saya tambahin bracket di belakang, lumayan buat naruh barang dan lain-lain. Terus ya ini opsi ya, saya kasih ini nih, penahan gas. Karena tadi saya bilang gasnya kurang enak, kurang nyaman, saya tambahin ini, jadi enak. Nah, apalagi terus yang paling kelihatan teman-teman, saya tambahin stiker. Kalau teman-teman lihat nih, ada stiker warna pink, list aja sih, bukannya yang gede-gede gimana gitu, nggak, cuman list aja. Apalagi, nah ini sama ini nih, sama tas yang di depan, apa namanya itu sebetulnya, dashboard depan, tambahin tas. Terus terakhir itu saya kasih cover buat jok, karena ini agak kesal juga sih. Jadi pas motor datang itu emang joknya masih diplastikin, cuman itu ada kucing teman-teman. Kucing saya itu naik ke, tahu sendiri kan, kucing kalau udah ketemu jok digaruk-garuk kan, itu plastiknya sobek. Terus akhirnya joknya agak bolong-bolong sedikit gitu. Ya udah, akhirnya adalah saya pasangin cover jok. Itu mungkin itu aja sih yang saya pasang. Nah, kedepannya boleh tambah apa? Kedepannya nanti mau rencana saya kasih tambahan lampu. Nah, ini lampunya agak kurang, kalau touring malam itu kurang banget lah. Karena saya mau pasangin daymaker atau bilet lah, nanti lihat nanti lah, masih saya pilih-pilih dulu mau bilet apa mau daymaker. Terus selanjutnya ini nih, paling alas buat jok nih, sayang soalnya diinjak-injak, jadi mau saya tambahin itu. Ya mungkin itu aja sih yang mau saya tambahin ke si Vespa ini. Udah sampai ke Bonjeruk teman-teman. Nih kalau di map sih teman saya nih rumahnya di Cengkareng dekat Samsat. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya share ke teman-teman. Sebelum ditutup, saya mau berdoa juga buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan yang paling utama senantiasa diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, nonton, like. Terima kasih. Kalau teman-teman ada sharing, masukan, saya sangat berterima kasih banget ya. Kalau dalam penyampaian saya mungkin, bang ini jangan gini-gini, nah saya senang tuh.
Jadi sharing aja, apa yang kurang di saya akan perbaiki. Dan akhir kata, sekali lagi terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya resolusi di 2025 ini saya pingin lebih rajin lagi lah buat video, karena memang tahun kemarin itu saya akui saya agak males buat bikin video. Mudah-mudahan tahun ini saya lebih banyak lagi bikin video. Mudah-mudahan video yang saya kasih itu bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya, buat tambah ilmu, sharing-sharing. Akhir kata, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.